Akhirnya kami putuskan untuk berangkat ke rumah sakit tersebut keesokan harinya. Keesokan harinya kami berangkat. Sore hari kami berangkat karena dikatakan di sana dibuka 50 bed lagi. Kami benar-benar tergesa-gesa ke sana mencoba mencari keberuntungan saat itu dengan minta tolong ke Tuhan. Sekali lagi saat itu Tuhan uji kami. Sekali lagi Tuhan menguji hati ini. Sesampai di sana tempat sudah penuh, IGD penuh, dan sekali lagi kami menerima penolakan. Berarti kami ditolak 3 kali. Dan pada saat itu security hanya berkata, ibu kalau misal mau menunggu, ya kami nggak ngerti ya kapan pasien pulang, kapan pasien akan masuk ke ruangan yang di IGD. Kami tidak bisa pastikan seperti itu. Tetapi dengan kekeh suamiku bilang, oke lah kita tunggu di sini, Mam. Kita tunggu di sini, Mam. Aku waktu itu hanya berpikir, Tuhan, aku lihat kondisi suamiku saat itu udah nggak bisa. Aku cemas, aku khawatir, aku takut, benar-benar aku takut saat itu. Dan aku hanya bisa berkomunikasi dengan ibu gembalaku, berkomunikasi dengan kakak-kakak suamiku dan adik suamiku malam itu. Dan tahu di saat dia menanti, saat itu suamiku dengan duduk, dia terantuk-antuk, dia mengantuk, dia lelah. Aku gak tega banget malam itu. Aku cuma bilang, coba deh papa bobo di kursi dulu, nanti capek. Kalau capek nanti saturasi oksigen ya papa turun lagi, nanti aku khawatir. Dan dia lakukan itu, suamiku melakukan itu. Dia tidur di kursi panjang. Aku ditemani anakku yang nomor 3, si Noel. Aku lihat suamiku di sana tidur dengan menggunakan tabung oksigen di emperan rumah sakit, di tempat duduk panjang. Kami menunggu sampai malam hari, teman-teman, sampai jam 12 malam. Akhirnya suamiku bilang, ya sudahlah, kita pulang. Aku melihat saat itu ada kecewa di wajahnya, ada hopeless. Saat itu kalau aku boleh bilang, aku menangis dalam diam, teman-teman. Saat aku lihat dia tidur, aku menangis, aku marah. Entah aku mau marah sama siapa, aku gak ngerti. Aku bilang dengan ibu gembalaku, Mami, Yun pengen teriak, Yun pengen marah. Kenapa? Seperti ini. Kenapa rumah sakit tidak menyediakan? Kalau memang mereka berpikir akan ada lonjakan pasien, kenapa mereka tidak berjaga-jaga yang seperti itu? Dan pada saat itu ibu gembala punya bilang, tenang, aku gak bisa ngomong dengan apa yang kamu alami saat ini, cuman kamu tenanglah, berdoa. Karena memang yang hanya bisa aku lakukan saat itu adalah berdoa, teman-teman. Cuma hanya bisa berdoa, berharap dengan Tuhan Yesus, berharap ada kemurahan-Nya. Dia akan bekerja atas kehidupan suami aku. Dan malam itu kami pulang lagi. Dan malam itu pun kami juga berbincang dengan sahabat karibku waktu aku TK, Victor. Terima kasih Victoria Dewi, terima kasih.
malam itu dia kasih rekomendasi seorang dokter di RSC, dan kembali lagi di sana pun penuh, bahkan banyak yang mengantri di mobil-mobil, bahkan rela tidur di mobil untuk menunggu antrian masuk ke ruang IGD. Sudah bisa dipastikan bahwa pastinya nggak bisa masuk dan penuh. Kemudian malamnya setelah kami pulang sampai di rumah, belum sampai di rumah, pada saat itu masih di rumah sakit yang sebelumnya, temanku ini bilang, coba Yun, kamu hubungin dokter yang ada di rumah sakit Karyadi, coba kamu minta tolong sama dia, karena dia yang kemarin merawat aku saat aku juga kena COVID seperti itu. Dan akhirnya aku hubungi dokter tersebut. Terima kasih sekali dokter, terima kasih, saya tidak akan menyebutkan nama Anda, tetapi jaya besar Anda terhadap kehidupan kami sekeluarga sungguh luar biasa sekali. Dan akhirnya beliau berkata, coba ibu besok datang ke rumah sakit Karyadi. Dan apa yang terjadi teman-teman? Inilah penampakan. Ya, dari tayangan yang sebelumnya, foto sebelumnya, kita bisa melihat betapa penampakan di rumah sakit tersebut begitu padat sekali. Pasien sampai meluber ke luar, ya, di luar IGD, dan suamiku tercengang melihat itu semua. Kami berangkat bertiga, ya, jadi suamiku, aku, dan Abel. Sore itu, ya, jam 3 sore waktu itu. Nah, saat kami sampai di sana, suamiku udah mulai pesimis, ya. Dia bilang, udah lama kita pulang aja lah, sudahlah kita pulang. Karena dia takut lihat yang ada di depannya. Karena memang pada saat itu teman-teman, kita taunya suamiku sendiri, ya, untuk berada di sana itu dia harus sendiri. Dan memang dia saat itu memang takut, dia khawatir, dia agak berani untuk sendiri. Kemudian waktu kita datang, sempat aku bilang sama anakku yang perempuan, si Abel, karena aku nomor 2, dia bilang, kita bilang, udah jangan masuk ke sana, udah tunggu di sini dengan papa, biar mama urus yang ke dalam, ya. Jadi situ ada ruang pintu IGD, saya mengurus ke sana. Dan jawabannya sama teman-teman, bahwa tidak ada ruangan, tidak ada tempat, tidak ada bed seperti itu. Kemudian dokter yang saya hubungi dari rumah sakit tersebut datang menemui kami, dan akhirnya beliau bicara dengan dokter jaga yang ada, dan akhirnya bisa masuk teman-teman, bisa masuk, tapi harus berada di kursi roda, dengan catatan mereka tidak bisa memberikan bed, karena bed memang benar-benar penuh semua dan tidak ada bed sama sekali. Baru beberapa menit kami sampai di sana. Pada saat itu aku telepon adikku untuk jemput anakku perempuan, ya. Aku nggak ngerti waktu itu apakah aku boleh pulang atau apakah aku bisa pulang atau aku boleh ada di rumah sakit saat itu. Tapi yang terpenting adalah setelah suamiku menerima infus di tangannya dengan masih duduk di atas kursi roda, beberapa jenazah lewat di depan kami, sekitar ada 4 jenazah pada saat itu. Waktu itu aku tutupin dan aku cuma bilang sama suamiku, udah gak usah lihat yang mati, percaya aja kita hidup dalam Yesus, kita hidup. Saat itu saya bilang seperti itu. Walaupun ada sedikit kekhawatiran, ya, karena kan jenazah gitu loh, ya, yang lewat. Bukan gimana, tapi itu membuat ciut atau membuat kecil hati kami juga pastinya, apalagi hati suamiku saat itu yang sakit, ya. Dan sekitar jam 5 sore atau jam 6 akhirnya suamiku bisa pindah di satu bed, karena ada beberapa bed yang kosong dan ada beberapa bed yang sudah diisi dengan pasien, dan pasien sudah mulai masuk ke ruang IGD. Nah, suamiku sudah ada di bed, ya, sudah dia ada di bed, tetapi masih di luar IGD, lebih tepatnya seperti itu, di luar ruangan. Dan kalau boleh MY bilang, ya,
Pasien berdatangan, tidak ada henti-hentinya. Pasien selalu bergulir, datang. Sampai akhirnya pasien itu membludak ke teras pada saat itu. Apakah ada khawatir? Ya ada. Tetapi pada saat itu fokus saya hanya pada suami saya, dan aku cuman berkata di dalam hatiku, aku harus kuat. Nah, kemudian sampai pada sore hari, malam ya, nggak tahu sekitar jam 7 atau jam 8 itu suami dipersiapkan untuk masuk ke ruang IGD karena ada dari beberapa pasien yang ada di dalam ruang IGD yang meninggal malam itu. Entah udah berapa yang terhitung dengan tangan. Cuman pada saat aku masuk ada 5 pasien lagi yang meninggal dan mereka langsung dibawa keluar, istilah seperti itu. Tetapi tidak lama pasti akan ada pasien lagi yang masuk, pasien lagi masuk dengan kondisi yang kritis, dengan kondisi yang menyedihkan ya, dengan saturasi oksigen 70, 80, bahkan di bawah itu ada, dengan nafas yang terengah-engah. Waktu itu kami ditidurkan di pojok ya, suami kami ada di pojokan, dan kami pakai tabung oksigen, suamiku pakai tabung oksigen yang besar. Sementara di sebelah kanan kami 4 atau 5 pasien menggunakan oksigen sentral seperti itu. Waktu kami mau dipindah ke oksigen sentral, kami bilang enggak lah, kita ada di ini aja, di sebelah sini saja. Memang saat itu memang sendirian ya, di pojokan sendiri seperti itu. Dan mulai malam itu teman-teman, tidak hanya saat kami ada di rumah, saya memutarkan pujian penyembahan untuk suamiku ya, untuk bisa menenangkan hatinya, memberikan dia semangat, memberi dia support. Aku putar lagu itu, dan kalau boleh aku bilang, di dalam ruangan itu bunyi dari suara denyut itu bising sekali karena hampir seluruh ruangan menggunakan alat deteksi tersebut ya, pendeteksi saturasi oksigen dan jantung. Bunyinya keras banget, dan wow, hari pertama itu Mam Yun pusing sekali kepalanya karena mendengarkan, karena memang telingaku ini telinga yang peka dengan bunyi, jadi nggak bisa dengar bunyi yang terlalu keras karena itu akan sangat mengganggu ya, dan saya pusing sekali malam itu. Suami waktu itu sempat lihat, kenapa pusing aku pak gitu. Lah kok pusing, kenapa? Iya pusing sekali, sini aku coba pijit, udah nggak usah, papa lagi nggak enak badannya, nggak apa-apa, sini aku pijat. Nah inilah yang terbalik dari kami ya. Memang beberapa hari memang aku nggak tidur ya, tidur di siang hari doang. Kalau malam itu matanya melek, karena pada siang hari itu kondisi suami nggak apa-apa, tetapi pada saat malam hari pasti nafasnya mulai terengah-engah, nafasnya mulai hoarse seperti itu. Jadi pusing melanda nih ya ceritanya. Tidurnya berganti dari malam yang tidak tidur, malam tidak tidur, tetapi siang paling tidak setengah jam Mam Yun akan tidur, karena di malam hari aku harus menjaga suamiku. Tapi malam itu kepala pusing sekali, sangat-sangat pusing, dan akhirnya aku minum obat. Malam itu aku harus berjaga-jaga, aku harus tetap kuat malam itu, karena kan aku salah satu penyintas COVID juga. Aku juga sudah selesai untuk isolasi mandiri di rumah, tetapi karena harus menjaga suamiku, ternyata ada beberapa pasien yang dijaga, dan hari itu aku akhirnya jaga di IGD. Itu yang membuat aku bahagia, karena paling tidak aku bisa menemani dia seperti itu. Dan malam itu aku dengarkan pujian penyembahan untuknya, untuk suamiku. Aku pun juga berdoa, mengikuti doa yang ada di gereja, dan juga doa pribadi tentu saja. Dan banyak sekali pasien yang keluar masuk, baru masuk 10 menit, 20 menit sudah berpulang kepada Bapak. Banyak sekali kondisi-kondisi kritis yang saat itu kami lihat. Bahkan tidur semalaman dengan jenazah yang meninggal karena memang tempat yang belum tersedia, dan itu berlangsung beberapa hari teman-teman di ruang IGD.
bisa dibayangkan di ruang IGD kita bisa ketemu 2-3 jenazah sekaligus saat itu, dan belum bisa dipindahkan karena memang situasi yang cukup menakutkan dan mencekam pada hari-hari itu. Tetapi syukur puji Tuhan, haleluya, di hari kedua suamiku sudah mulai menerima suntikan, dan suntikan itu ada yang di perut, ada yang untuk melancarkan darah, ada yang lewat infus juga suntikannya. Luar biasa sekali, perkembangannya cepat. Pada hari kedua saturasi oksigen mulai di 95, yang mana tadinya sudah di 92, di 90 ya. Saturasi oksigen dia sudah mulai di 95, dan aku mengucap syukur banget banyak teman-teman yang mensupport kami, mendoakan kami, dan memberikan dukungan doa untuk kami semua. Bahkan teman-teman atau orang tua atau bahkan murid-muridku yang ada di Ekskurs Manajemen juga menyampaikan, "Mami semangat, buat papi cepat sembuh," seperti itu. Dan kami berasa memang anak-anak di manajemen kami itu seperti anak-anak kami sendiri, dan senang sekali saat itu kami juga terbantu dengan support anak-anakku ya, untuk adik Abel, Immanuel, dan Gabriel, yang mana mereka ada di rumah, harus di rumah, stay home, supaya tetap terjaga kesehatannya. Terima kasih juga untuk Bu Lili dan juga Pak Gun yang mengirimkan makan ya untuk anak-anakku di saat saya ada di rumah sakit menunggu suami. Terima kasih sekali. Biar Tuhan yang balas, Tuhan yang berikan yang lebih-lebih untuk Anda berdua. Dan itu merupakan satu perjuangan yang luar biasa, teman-teman. 5 hari ada di ruang IGD, dan itu bukan main-main. Kami hanya bisa mendengarkan pujian, memuji, menyembah, dan berdoa, hanya itu saja. Inilah hal yang terbaik yang boleh saya nikmati pada saat masa-masa suami berada di dalam kondisi parah ya, kalau boleh dibilang parah saat itu. Hanya Tuhan yang menguatkan, hanya teman-teman, sahabat, saudara yang memberikan support bagi kami semua. Terima kasih. Kami tidak bisa membalas, kami hanya bisa berdoa bagi kalian semua. Terima kasih banget. Juga untuk rekan-rekan semuanya, ini adalah hal yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Aku tahu betul bahwa apa yang Tuhan janjikan itu ya dan amin. Tidak ada penyakit yang membawa kematian, tetapi Tuhan akan berikan jalan keluar bagi kami semua, dan kami percaya bahwa Allah adalah Allah yang hidup di dalam setiap anak-anak yang percaya kepada Dia. Nah, hal yang menakjubkan lagi, teman-teman, saturasi oksigen di hari ketiga keempat sudah sampai dengan 97-96. Wow, bahagia banget ya, bahagia banget dan luar biasa sekali, teman-teman. Di saat seperti itu pun MB harus masih kuliah juga ya, malam itu kuliah. Jadi selama dari jam 6 sampai dengan jam 8 itu aku harus izin ke suami, "Papa, aku boleh tunggu di luar ya, aku kuliah dulu," karena di dalam aku nggak dengar sama sekali karena suara tutut-tutut itu ya dari mesin pengatur saturasi oksigen dan jantung yang bunyinya kenceng banget, sampai aku nggak bisa dengar. Itu kalau misal aku lagi online ya, kuliah online, sama sekali nggak bisa dengar. Bahkan di luar pun aku nggak bisa dengar suaranya, meskipun aku sudah pakai headset pun aku nggak bisa dengar gitu loh, karena saking bisingnya ya ruangan tersebut. Dan akhirnya aku bisa menyelesaikan kuliahku pada saat itu. Terima kasih sekali buat Bu Ekna yang memberikan keringanan untuk saya ya bisa mengikuti kuliah dengan apa ya selalu izin, "Maaf Bu, nanti nggak bisa kelihatannya, saya harus tunggu suami karena suami harus ada ketemu ini malam ini, ada dokter, ada suntikan, ada ini segala macam. Mungkin akan saya tiba-tiba live dari grup, saya harus keluar dari Zoom karena harus masuk ke ruang suami," seperti itu. Jadi banyak hal yang aku kerjakan di saat menunggu suamiku di rumah sakit, dan suamiku mengerti banget. Dan suamiku juga sempet ya waktu itu, karena lihat aku pusing, sakit kepala, dia
pijit kepalaku gitu. Dan sempat kami pada saat lagi dipijit itu, saya lagi dipijit, kakak telepon lagi ngapain baru dipijit gitu. Itu pun karena dia kondisinya udah lumayan baik ya. Tuh, weh, udah, sayang, udah. Di karate ceritanya tuh. Aku senang banget dan nafasnya juga sudah nggak ngos-ngosan. Bahkan di 2 hari terakhir di ruang IGD, suamiku sudah nggak pakai tabung oksigen karena keterbatasan oksigen yang ada. Bahkan kami pun mencoba mencari bantuan lewat adikku Meki ya. Dia yang lari ke sana lari ke sini untuk cari oksigen, tetapi ternyata nggak ada. Terima kasih juga buat Eki, sudah repot-repot ya keluar masuk tempat penjualan oksigen untuk cari oksigen untuk suamiku. Kiranya kalau berikan kesehatan dan keluarga juga kasih sehat ya. Kalau ditanya kenapa kok aku sempat-sempatnya ngevlog ya memang satu hal, aku sudah punya keinginan apapun itu yang terjadi, aku tetap akan share itu di video channel YouTubeku. Apa sih yang kami alami pada saat kami berada di dalam sebuah lembah ya. Satu hal yang aku boleh pelajari yaitu dari Bapak Gembalaku bahwa harus mempunyai sikap yang tenang saat itu. Dan benar banget, karena aku sudah, walaupun aku gusar, walaupun aku takut, walaupun aku khawatir, aku mencoba untuk menata hatiku. Aku mohon pada Tuhan supaya aku diberi ketenangan, diberikan kedamaian di hati ini, supaya tidak terlalu galau, gusar ataupun apa itulah ya, sehingga semua dapat berjalan dengan lancar. Dan bahkan pada siang hari aku bisa pulang ke rumah untuk bertemu dengan anak-anakku, paling tidak untuk menanyakan bagaimana dengan mereka, kondisi mereka, keadaan mereka, baik-baik saja kah, bisa bertemu dengan mama, dengan saudaraku, seperti itu. Dan ternyata mereka baik-baik saja, sehat-sehat saja, mereka mendukungku, puji Tuhan, haleluya. Dan untuk kakakku ya, kakak suamiku juga mendukungnya, luar biasa sekali, terima kasih. Dan untuk teman-teman yang selalu berada bersama-samaku, yang aku nggak bisa sebutin satu persatu ya, mungkin kalau aku sebutin bisa lupa. Aku terima kasih banget. Saat ini aku hanya ingin katakan tetap semangat, tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Dia akan selalu bersama-sama dengan kita, dia akan selalu menyertai hidup kita, karena dia adalah Allah yang Immanuel, yaitu Allah yang selalu menyertai kita selalu. Demikian pula saya juga berdoa untuk seluruh penderita COVID yang saat ini baik di rumah sakit ataupun dimanapun Anda berada. Percaya bahwa Tuhan memberikan keselamatan bagi Anda, Tuhan memberikan kesempatan bagi Anda untuk hidup, untuk merdeka dari segala sakit penyakit. Percaya bahwa Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan berikan yang terbaik untuk kehidupan Anda. Yang terpenting adalah pikirkan hal yang positif, perkatakan hal yang positif, lakukan hal yang positif. Jangan lupa berdoa, baca firman Tuhan. Apapun kepercayaan kalian, percaya bahwa Tuhan akan tolong Anda, Tuhan akan berikan yang terbaik untuk Anda. Dan percaya bahwa Anda tidak sendiri. Mungkin pada saat ini Anda berada sendirian di rumah sakit karena tidak boleh ditunggu, tetapi percaya Tuhan selalu menyertai Anda, Tuhan selalu beserta dengan Anda dan keluarga Anda. Dan percaya bila pas dengan kairosnya Tuhan, dia akan berikan kekuatan, kesehatan, pemulihan untuk Anda semua. Oke, itu saja dari saya. Kita akan lanjut besok lagi dengan hal-hal yang istimewa yang akan saya sampaikan kepada Anda. Dadah, bye-bye.